Halo, ketemu lagi Sobat TVRI. Kita ketemu lagi di acaranya podcast TVRI Jawa Barat. Saya Fajar Juliandri di sini. Kali ini saya bakal ngobrol sama narasumber. Mending kita langsung perkenalkan aja narasumbernya. Halo sahabat Somea ADK Semah, ini Ada tuh nggak sih? bener. Saya Dendi, saya eh, entrepreneur kecil-kecilan di bidang handcraft dan entah kenapa saya diundang ke podcast ini. Ada yang mau dipertanyakan Kang Fajar? Kita bedah langsung. Asik. Let's go Kang. Nah ini sahabat podcast TVRI Jawa Barat. Ini ada kedatangan dari Kang Dendi. Kang Dendi ini eh, entrepreneur dari kota Bandung. Ini yang apa ya, yang bisa dibilang bergerak di bidang usaha kreatif tapi yang benar-benar memang handcraft. Yup, Asik. Kalau handcraft berbau kayu atau berbau besi? Kayu mungkin ya. kayu dan intinya sih kayu. Intinya Intinya kayu. 90% kayu, tapi ketika ada orang yang coba buat custom ke kita dengan bahan lain dan kita mampu, ya kenapa enggak. Oke, berarti ini di bidang handcraft. Keren kan? Nah, Kang Dendi, usaha di bidang handcraft ini Kang Dendi dari tahun berapa sebetulnya? Saya mulai usaha ini dari sekitar 2017 akhir, 18 awal lah. 2018 2017, awal. 2018 berarti ya. 2018 awal saya coba usaha ini dengan kondisi dan tool yang apa adanya aja. Lo penting mah gas pokoknya mah. UMKM mah kudu nu penting mah gas lah, Gas. ya kan? Lo Hasil penting mah mah gas. kudu Hasil mah hasil mah halus. kudu halus. Bener Oh, bener berarti bener dari bener bener. 2017 berarti hampir 6 tahun, berarti ada 5 tahun. 5 tahunan lah. 5 tahun, 6 tahun. Nah, idenya terpikir dari mana, Kang? Apakah memang Kang Dendi itu pelaku seni biasanya kan ya, kalau handcraft tuh dari salah satu kampus seni rupa misalkan, atau gimana ide awalnya? Kebetulan basic saya bukan di seni. Bukan. Saya hanya orang biasa di kampung abi mah. Abis di Cuman kampung. cuman ada kebutuhan pribadi yang membuat saya tertarik buat mengerjakan handcraft ini. Awalnya gini Kang Fajar, ketika saya coba buat memperindah lah ruangan Hmm. di rumah, Hmm. kita tuh akan terbentur, saya pribadi ya, terbentur dengan ukuran dan bentuk Oke. yang di pasaran. Ketika saya coba searching cari kemana-mana, Nggak saya ada. nggak dapat yang Hmm. cocoknya, itu Hmm. nggak dapat. Jadi kenapa enggak saya coba buat bikin dan bahan baku yang menurut saya mudah, Ya. menurut saya bisa dipelajari, bisa dikerjakan sendiri, ya kayu pada saat Kayu. itu. Akhirnya ya saya coba-coba buat bikin sesuatu dengan ukuran custom ruangan di rumah saya. Dan awalnya sih itu, Itu. awalnya sih itu, Ide awalnya sih kreatif itu. awalnya mah di rumah Di rumah, sebenarnya. sebetulnya Lingkungan di rumah. sekitar yang dekat sebetulnya. Yup, Oke. betul. Nah, sudah jalan nah kan dari 2017, 2018 tuh, Kang. Terkendala nggak tuh awal Covid gimana? Sebelum Covid tuh alhamdulillah ya, saya udah running dulu nih. Oke. Awalnya ketika saya mulai bikin-bikin, terus iseng-iseng kita foto, kita Hmm. upload di medsos. Ada nih mulai dari saudara, teman yang ngeliat dan mereka tertarik. Oh, jadi awal strategi penjualan Ah, pemasarannya memang sudah yup, online yup, yup, ya. yup, yup. Dari itu. Awalnya dari itu, terus mereka nanya-nanya segala macam, terus minta tolong dong buatin. Hmm. Nah, kenapa enggak gitu? Saya lihat peluang di situ. Awalnya Hmm. saya lihat peluang di situ, kenapa enggak, Hmm. daripada mereka ke yang lain terus mereka pengen dengan ukuran dan bentuk yang mereka inginkan, custom menurut mereka, ya saya coba gitu. Hmm. Akhirnya keterusan deh. Mulai ini berlanjut terus sampai dari yang konsumen nggak saya kenal, bahkan dari yang Luar luar negeri pulau. hubungannya. Luar negeri kebetulan
Saya pernah ada pemesanan buat kotak parfum tuh sampai ke Australia, Kang. Tuh, Kan aneh mantap kan? berarti. Kan aneh kan? Ya. Padahal Kayaknya di nggak Australia tahu. nggak ada berarti Kan Kang nggak yang tahu hand linknya crab. kita dapat dari Ya. mana. Pokoknya rezeki ti Allah weh, eta mah lah Nah, gas weh gitu rezeki kan. Allah dan rezeki si sosmed. Betul 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 betul. Oh, Tidak bisa sampai dipungkiri. dari Australia berarti ya. Betul. Hmm. Betul, tidak bisa dipungkiri. Berarti kalau teman-teman dari podcast TVRI Jabar yang belum tahu nih, yang belum kebayang gitu si handcraft ini macam-macam teman-teman ya. Jadi berbentuk kayu, misalkan ada custom untuk bikin tadi yang tempat parfum misalkan ya. Kalau enggak asbak mungkin ya. Bisa asbak Kang? Gini Apa Kang. packaging gitu. Gini Kang Fajar. Kalau handcraft tuh identiknya dengan aksesoris sebetulnya. Aksesoris. Jadi bentuk produkan kecil Ya. yang biasanya diperuntukkan untuk cenderamata. Oh, ya. Handcraft tuh sebetulnya itu Iya, karena iya. kalau udah dengan ukuran besar biasanya udah bukan handcraft, Industri ya. larinya furniture. Oh, furniture. Kalau di benar. kayu udah dengan ukuran besar larinya furniture. Oke. Udah Nah, bukan handcraft. ya betul. Jadi dengan skala kecil terus peruntukannya buat hanya sekedar cenderamata, itu baru dinamakan handcraft. Saya baru tahu berarti Kang, benar. Kalau yang skala besar jadi furnitur benar ya. Dengan dipan, lemari, Ya. meja seperti ini larinya udah furniture. Walaupun ada yang sebut furniturnya mejanya handmade berarti itu mah ya. Jadi Atau gini, beda? sama aja. Sama aja. Jadi furniture kalau misalkan handcraft dengan aksesoris dan furniture ada dua versi nih. Ada yang handmade, ada yang emang pabrikan. Pabrikan mesin gitu ya. Nah, ketika si skala usahanya udah besar dengan skala pabrik, dia udah bukan handmade. Dia pasti akan menggunakan alat-alat yang mesin-mesin yang wah. Tapi Oke. itu akan disebut handmade walaupun itu bentuk lemari, dipan segala macam yang besar, tapi pengerjaannya dia dengan skill dia sendiri, hanya alat seadanya, yaitu masuknya handmade itu masuknya handmade. Tuh kan. Ilmu berarti saya juga Kang, pengalaman ini baru tahu gitu. Nah Kang, orderan dari luar negeri ada. Kalau orderan misalkan dari pejabat gitu pernah ada nggak? Pernah satu momen ada sebelum covid ada orderan buat plakat nih. Nah, Kebetulan workshop saya di Soreang. Soreang. Oh, workshopnya di Soreang. Di Soreang, saya di Paledang Indah, Blok D3, Desa Bojong Kunci, Kecamatan Pamengpeuk. Nah, berarti ntar juga buat yang nonton bisa kasih tahu Kang ya. Di bawah Gaskeun, biasanya gitu kan, di gaskeun. bawah. Let's go gaskeun. Komisi aku di bawah sini. Oke, terus Kang. Teks pajak. Terus Lanjut bikin plakat ya. Ada yang ke rumah dari instansi terkait, dia minta buat dikerjakan plakat. Awalnya dia minta sampel karena pada saat itu sebelum covid, si dinas itu punya program buat go green lah. Oke. Asalnya plakat yang dia pergunakan dari emboss besi, mereka pengen beralih ke yang natural. Ya. Dan kebetulan kita kan main kayu nih, Iya. larinya kan natural nih. Ya. Terus kita menggunakan bahannya dari barang bekas lah, Recycle ya. recycle lah, Ya. memanfaatkan limbah Ya. gitu. Karena ini kan bekas peti kemas dari luar negeri yang kita pakai tuh. Jadi pinusnya tuh pinus bekas, palet-palet bekas yang kita olah sedemikian rupa agar punya nilai kembali. Nilai gitu. lebih ya. Yup. Nilai kembali. Akhirnya kita kerjakan dan alhamdulillah ada continue dan itu dia Kang. 2019 Oh. Covid melanda dan semuanya tiarap dong. Tapi nggak apa-apa ya. Sebagai seorang entrepreneur mah harus tetap semangat, harus tahan banting. Teman-teman gue yang punya usaha, yang baru mau mulai usaha juga harus tahu ilmunya sebenarnya Kang ya. Tahu ilmunya, terus harus kuat, harus tahan banting yang tadi bilang Kang Hendy bilang. Betul, harus banyak terus belajar. Nggak ada yang pintar dan tidak ada kata nggak bisa sih sebetulnya. Ya, betul. Nah berarti Kang, berarti kita juga bisa memanfaatkan kayu yang ada gitu ya. Sebetulnya kan pinus lah lebih banyak dibanding pinus ya. Kalau yang bahan-bahan dari luar negeri gitu sama atau beda nggak sih Kang?
Kalau khusus di pinus emang jenisnya tuh beragam Kang Banyak Fajar. beragam berarti ya? Banyak. Ada pinus lokal dan ada pinus luar dong Ya. tentunya. Yang lebih kualitasnya bagus, yang pengalaman saya pribadi ini, palet-palet bekas dari luar tuh akan lebih kuat dan lebih kokoh dan seratnya akan lebih hebat, Kalau dari luar. lebih keren. Karena gini, mungkin karena dari proses dia buat jangka waktu penanaman Oke. beda dengan yang di kita. Kalau yang ditanam di kita tuh belum layak ditebang sudah ditebang, Sudah ditebang. dan ketika proses pengeringannya kurang, dia Oh, belum mateng Jadi gitu di prosesnya ya. di prosesnya. Proses Nah, akhirnya. entah itu karena emang faktor manpowernya di kita atau teknologinya di kita, tapi yang saya rasakan sendiri ketika saya coba bahan lokal dengan bahan luar beda Beda. banget, terasa banget. Atau mungkin dari ini Kang, dari Kang ini misalkan dari kalau di luar negeri suhunya nggak juga ya? Bisa Dari- jadi, bisa jadi ya? bisa jadi Hmm. faktor cuaca, Cuaca. faktor iklim mempengaruhi. Lagian kan yang saya tahu aslinya pinus tuh oak ini tuh bukan di kita. Ya. Kita tuh pembibitan dari luar Sebetulnya. sebetulnya. Nah itu Cuman pinus tuh itu oak. oak Jadi itu suka banyak kan kata-kata kalau di Instagram. Nah itu biar tahu Oaks. gitu oak. sanes Oak tree itu pohon. sanes Pohon oaks. pinus. Nah, betul. Sanes oak tree. Sanes hoak. Ya, sanes hoak. Aslina Iya, iya. ya mah wani diriungkeun lah ya. Oh gitu. Ya ya ya. Jadi jenis-jenis dari pinus ini biar para somehar atau apa Somehar. ini namanya, Para pendengar podcast TVRI Jawa Barat. para pendengar podcast TVRI Jawa Barat, jenis pinus yang saya tahu itu ada beberapa macam. Ada pinus Jerman, ada Jerman. pinus Korea, Ya. ada Korea. pinus lokal. Dan tiga ini yang akan sering kita ketemui di pasaran. Nomor satunya tentu pinus Jerman. Kelebihannya dia punya serat yang keluar. Dia ketika kita burning, kita bakar, si seratnya tuh akan 3D tampil. Jadi Keren muncul si serat Jerman gitu ya. si seratnya tuh nggak habis ketika kita burning, nggak bakal habis. Oh. Justru dia akan tampil si lapisan kayunya yang habis. Jadi si seratnya akan Keluar. tampil keluar. Yang Korea semi lah, masih ada keluar tapi tidak terlalu tampak 3D. Yang lokal kita burning habis kan Habis. jantan suluh eta mah aslinya eta mah kan. Apa yang Korea gara-gara oplas? Oh, tapi ngaruh ya berarti ya. Mungkin cuaca kali ya, faktor Mungkin. suhu atau cuaca ya. Dan kenapa juga saya menggunakan bahan ini di samping buat memanfaatkan limbah dengan harga yang relatif masih terjangkau Ya. oleh para rekan atau Ya. adik-adik semua yang mau memulai usaha Ya. dan berminat di bidang kayu Nah. ini. Kenapa enggak cobanya mulainya di limbah pinus aja, nggak usah Ya. beli ke material, beli multi kek, terus beli apa kek bahan-bahan yang harganya akan relatif sangat mahal Lebih dan mahal. wah luar Ya. biasa. Mending kita coba ini karena walaupun harganya di bawah, si pinus ini punya kelebihan dibandingkan bahan yang lain. Pinus tuh. Pinus tuh, makanya kenapa pinus dibikin palet. Mhm. Ketika packaging produk dari luar negeri masuk ke kita, kenapa si packagingnya dibikinnya dari bahan Pinus pinus? pasti ya. Karena pinus punya karakter gini Kang Bajar. Ketika kita paku, kalau bahan lain taruh mahoni, taruh nangka aja. Ya. Kalau nggak salah ya, nangka aja. Ketika kita bikin bentuk, kita bikin palet, lama-lama si paku yang udah kita tempel itu muai. Oh. Jadi si hole-nya itu, si Iya. lubangnya tuh makin membesar. Nggak besarin ya, nggak gedein. Dan kelebihan pinus, ketika kita paku, makin lama tuh, jangan Makin fokus susah ke sini jangan wajar. Contohnya, ya maksudnya masih susah Diganti. dicabut gitu ya. Karena ada karakter getah pinus yang dia makin lama dia malah makin jadi kayak Nempel. lem. Makanya nggak sembarang orang yang ketika akan membongkar pinus bisa. Palet pinus nih Iya, yang iya. datang masih bentukan palet,
tidak akan semua bisa, perlu skill dan keahlian khusus Kang Baja. Oh. Nah, itu Kar- baru ngolah dari bahannya ini. Bahan, karena Benar. kalau kita cabut, kalau yang nggak bisa trikinya Ya. belah, Belah ya? pasti Ya belah, benar. pasti Suka belah. gitu. Beda dengan kayu yang lain, nggak perlu pakai alat tool yang mumpuni pun, pakai tang Bisa biasa itu kebuka. akan kebuka, sangat mudah. Tapi kalau misalkan pinus nggak bisa kayak gitu. Makanya why not gitu kalau buat yang mau coba-coba, buat yang mudah-mudahan kedepannya bisa jadi usaha atau mata pencaharian, ya mending dari bahan limbah dulu aja. Ya. Dan ataupun kalau nggak ada di rumah ada triplek kayak atau apa kayak, ya bikin skala-skala kecil, bikin kotak kayak, Ya. bikin yang buat kotak wedding, ring Ya. box seperti itu, kenapa enggak? Ya. Karena tetap kalau mau melakukan sesuatu modalnya derah tanpa kitanya learning dulu. Oh iya, learning dulu. Jong Ya. itu mah pasti. Mungkin ini juga teman-teman yang ntar nonton juga kan ada juga yang udah mulai nih. Oh, kebeneran nih. Dia misalkan usahanya sama handcraft sama Kang Hendy juga. Nah, tipsnya yang tadi dikasih tahu Kang Hendy juga ya. Maksudnya coba mulai ngulik, mungkin ya bahasa Sundanya mah harus belajar ngulik. Tapi Kang, kalau saya lihat sih memang kalau si handcraft ini bakalan ada nilai daya jual yang lebih tinggi dibanding produksian massal mungkin ya. Nah, ini cari cuan di sini berarti kan. Karena memang Nilai plus ya. Nilai plus Nilai betulnya plusnya ya. karena memang yang namanya handcraft ya pasti handmade kan, gitu kan. Misalkan Rata-rata ya. rata-rata gitu ya. Kang Hendy misalkan dapat orderan box apa gitu, box parfum lah ya, box parfum apa. Itu misalkan ada orderan 200 piece atau 500 piece. Nah, itu kan yang namanya handcraft tuh, handmade bikinan sendiri tuh nilai jualnya lebih apa bahasanya, lebih edan gitu Kang. Kalau untuk produksi mesin misalkan 1 kali klik, 2 kali klik jadi gitu kan. Nah, ini kan untuk lebih simpel ya. Untuk bikin 300 piece atau 500 piece tuh butuh beberapa waktu yang lama. Yes. Terus kemungkinan nggak mungkin sama kali Kang. Ada detail-detail yang ya meleset dikit mau wajar ya. Bener nggak? Itu nilai jualnya di situ kan. Itu ya. nilai positifnya. Karena dulu saya waktu apa ya dapat kayak plakat gitu Kang dari band gitu, dari sekolah mana, Purwakarta kalau nggak salah. Dapat plakat tuh memang sebelum dia kasihin ngomong ini beberapa plakat tuh bakalan beda. Tapi walaupun bentuknya hampir sama. Gini, miss-nya jangan terlalu dong. Ya. Karena ketika kotak terus jadi trapesium, jadi bulat kok. Eta mah santai. Eta mah lain handmade-nya. Ngaco mana eta mah. Mending balikan deui we diajar deui. Betul. Mending rak-rak we eta mah. Bener. Ya kan. Kalau iya betul. Jadi ada rasio lah, ada yang masih bisa wajar lah ya, masih 50. Kalau hitungannya 0,0 masih oke. Kalau udah di 1 senti ngaco. Komo namun bentuknya kotak, jadinya segitiga mah ngaco gitu ya. Gitu. Ya sih betul Kang. Ada nilai jualnya tuh lebih tinggi Kang itu, apalagi kalau misalkan yang pesan atau yang order tuh pasti ngomong ini saya buat limited. Nah, pasti gitu kan. Gak mungkin Kang Hendy saya mau bikin tempat anting 20.000 ya. Handmade mungkin tuh Kang? Mungkin aja. Mungkin. Tapi ditermin meureun Kangnya waktu ya. Gini, ketika kita menggeluti sesuatu akan ada passion, keingintahuan. Terus kita akan selalu akan belajar, dan jangan lupa kita akan buka jaringan. Nah, betul. Jangan sampai ada ketika susah nih cari orderan, edan lah persaingannya. Tapi ketika orderan masuk kita tolak rezeki. Oh, betul. Jadi kita mesti dari punya link backup pemasaran juga ya Kang ya. Dari awalnya kita mesti sudah backup, mulai coba buka jaringan, buka link, terus bergaul dengan orang-orang yang sama bermain dengan kita. Intinya saling berbagi lah. Karena ketika silaturahmi dengan mereka kita jaga, mereka ada orderan pun dan mereka tidak bisa mengerjakan full, kelebihan orderan, dia pasti akan lempar ke kita. Selama jadi link ya, saling membantu. Asal jaga kualitas aja sih.
kalaupun emang kualitas kita kepake sama dia ada orderan pasti dia akan minta bantuan kita. Ya. Itu kan lebih asik kan, Ya. lebih enak gitu. Jadi tidak terpaku dengan, wih saling hancur nih. Ya mudah-mudahan ada dari rekan kita, Ya. dari workshop yang lain Ya. tembak ke kita. Ya kenapa enggak? Ya. Ya itu dijaga buat Silaturahmi untuk linknya lebih bagus. Dan mungkin buat adik-adik sekarang yang wow lah baceprotnya lebih ngerinya di medsos ge netizen galak gitu kan. Ya mungkin mereka akan lebih mudah buka link. Iya, sebetulnya ya. Dibanding dengan Zaman saya dulu yang ya. masih ngomongnya konvensional. Kang, untuk si handcraft ini kalau di Bandung banyak nggak Kang gitu, maksudnya teman-teman Kang Hendy ini? Lumayan banyak di bidang kayu pun lumayan Kayu. banyak. Cuman ada yang emang all nih, maksudnya all gini. Apapun sama seperti saya yang berhubungan dengan kayu akan dia kerjakan. Dan ada pula yang emang dia khusus di satu produk. Misalnya kalau nggak salah ada yang workshop di Cimahi, dia hanya khusus bikin jam kayu. Oh iya, nah rame juga Dia ya fokus, sekarang. dia fokus di situ, dia nggak bikin produk lain karena mungkin si saling marketnya udah dapet nih, Oke, konsumennya ya, udah ya. dapet nih, udah forward gitu nyoba dulu yang lain. Ya. Selama ini masih belum. Ketika ada obrolan dengan saya, dia bilang alasannya gini, saya belum optimal di sini. Oke. Ketika saya udah 100%, saya akan tinggalkan ini dan ini teruskan running, saya akan coba inovasi yang lain. Ya, ya, ya. Dan menurut saya itu keren. Keren, benar. Itu keren. Jadi untuk ngeganggu si supply chain-nya si Iya, brand si betul. barang itu Betul, ya. betul. Tuh, kalau jualan benar-benar. Karena handmade Iya, handmade. dan detailingnya kan Ya. lumayan. Jam, terus temen juga ada Kang kacamata, Jam sekarang luar biasa. keren bener ya. Kang Hendy sekarang ada berapa karyawan Kang Hendy? Kalau ketika ada orderan, kalau yang rutin sih satu ya, satu jadi buat ngehalusin bahan segala macam. Jadi ketika orderan masuk, kita bahan udah ready, udah tinggal kita bergerak, udah tinggal ukuran potong rakit gitu. Cuman kalau ketika ada banyak ya saya pun memberdayakan anak-anak di sekitar lah. Betul ya. Daripada mereka teparuguh gitunya, nongki teparuguh gitu. Ya sinilah ngamplas kayak gitu, ngopi-ngopi di sini, dan insya Allah akan ada sedikit imbalannya. Betul. Dengan tenaga yang mereka keluarkan. Lumayan kan? Seperti itu. Jadi kalau misalkan order banyak mah pasti ngikut, karyawan lebih banyak lagi mah pasti itu mah. Itu mah otomatis lah itu. Tips buat anak muda yang pengen mulai usaha gitu. Ya, akan gitu. Oke. Gimana caranya? Volumenya atuh. Yos. Oke nih Kang Hendy, ini tipsnya nih buat teman-teman yang nonton ntar kita podcast TVRI Jabar ini untuk bisa memulai usaha kayak Kang Hendy gimana? Tip buat para rekan-rekan semua yang akan memulai buat mencoba usaha di bidang apapun ya. Tapi kalau khususnya di bidang handcraft kayu, cobalah mulai buat cari dulu nih referensi ya. Carinya referensi, terus cari ilmunya dulu. Jangan go to action tapi tanpa bekal percuma. Jadi kita terjun ke medan perang, nggak bawa senjata. Bawa senjata cuman tanpa peluru. Iya benar. Kita kan bawa senjata karena ketika kita udah punya kemauan, otomatis kita akan ngeluarin ini buat beli bahan, nyoba segala macam. Jangan sampai itu sia-sia gitu. Jadi ketika segala sesuatunya kita persiapkan, setidaknya walaupun cuman berapa persen, tapi tahu nih caranya. Walaupun banyak tutor ya. Sekarang banyak tutor ya. Kalaupun emang yang bernyali besar dan mau mencoba dengan resikonya, ya kenapa enggak, derkeun weh gitu. Jadi kalau bagusnya sih pelajari dulu aja. Jadi kita bisa mengoptimalkan, pelajari dulu aja, karena anggap aja kayu itu sebagai kekasih lah.
Dia perlu dibelai. Dikasih sayang. Betul, karena karakter serat kita perlu tahu. Segala macamnya ilmu tentang Benar. kayunya. Apa yang mau kita mainkan? Misalkan, saya mau main jenis kayu ini, pelajari. Ya. Referensinya gampang kok. Enggak kayak dulu gitu. Sekarang tinggal searching, tinggal Keluar browsing, ya, tinggal browsing bener. terus keluar dan tong maca wae deui. Jeung praktek Action. gitu, jeung praktek cuma Ya. eta mah. Terus macaan. Terus, botak tah maca terus mah. Tapi yang penting mah kayaknya Kang Hendy sebenarnya ada passion untuk keinginan Besan. handcraft gitu kan itu. Itu kan otomatis ya ketika kita menyukai sesuatu, kita akan larinya tuh dengan rasa suka dulu kan Ya. awalnya, dan itu modal utamanya. Tuh Karena kayak tadi kayak mau pacaran ya. tanpa ada rasa suka, bohong. Nggak akan Males, sayang. Males. Kalau kayak dulu gini, kita waktu sekolah ada pelajaran yang nggak kita tidak suka, males buat Bener sekolah. males. Tapi kalau suka mah beuki we nya. Beuki pisan gitu nya. Ini asa yang gerak panggih deui eta bener. kelas eta pelajaran eta seperti itu. Iya sih. Biar Betul. terus menerus belajarnya, biar dan jangan putus asa. Ya itu. Mantap. Terus berusaha, dan ya jargon umum lah, Ya. si usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Nah, itu teman-teman ya. Kabuktosan brade. Jadi kalau misalkan yang mau mulai usaha untuk handcraft ini, tadi bilang Kang Hendy, banyak referensi, yang pasti mah harus ada passionnya dulu ya. Jadi kita melakukan sesuatu hal tuh sesuai dengan keinginan hati kita. Hatinya udah main mah, tinggal nyari istilahnya, bukan tinggal sih sebetulnya, harus belajar lagi, mencari ilmunya gimana. Ntar pasti mah ngikutin ya Kang itu mah ya, kedepannya mah ngikutin ya. Akan sangat Akan sampai mengikuti. ikuti. Oke, sahabat podcast TVRI Jabar, kita sudah ngobrol tadi sama Kang Hendy. Sini ada entrepreneur dari Asik. pegiat tuh ya, pegiat dari usaha handcraft ini. Oke, sahabat podcast TVRI Jabar, kita tadi sudah ngobrol sama Kang Hendy di sini. Jangan lupa nonton podcastnya TVRI Jabar, subscribe juga ya. Oke, sampai ketemu lagi.